Iya, apa pertanyaanmu? Apakah Yesus itu mengakui dirinya sebagai pendosa? Tidak. Lukas 15:18 gimana? Apa itu? Bacalah. Ya coba kau Nanti kalau baca. bacakan kau percaya. Baca. Ya baca aja. Nanti kalau saya baca kau nggak percaya, baca aja. Aduh, yang mana itu coba baca. Lukas 15:18. Coba aku buka Lukas Baik. 15:18. Nggak apa-apa, kita turutin ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pertanyaannya? Berarti kamu bohong. Kau tadi mengatakan tidak ada Yesus mengaku dirinya berdosa. Ketika kau buka Lukas 15:18, mencret kau kan? Makanya sudah saya bilang teman-teman, syarat untuk sembuh daripada kebotolan yang nyata itu berhenti membenturkan kepala ke aspal. Loh, Pengantar, saya sendiri yang baca dengar dulu, ini, sebentar dulu. Ini Tuhan Yesus sedang membuat satu umpama tentang seorang anak yang hilang. Aduh. Loh, Saya baca dulu. Astaga. baca Lukas 15. Berat saudara-saudara. Semua dengar. Sebentar, pengantar, dengar dulu. Kamu diam dulu, gantian. Iya, Semua iya, orang Kristen iya. tuh ngetawain kamu. Ini orang bocil. Baik, Udah, saya bacakan kau dulu. nggak usah Saya bacakan dulu. berbicara. Dengar, tenang. Ini perumpamaan ini juga yang pernah saya dengar 13 tahun yang lalu dan saya meneteskan air mata dan saya ingin kembali pulang kepada Tuhan Yesus. Nih ya, nih. Yesus berkata lagi, ini tentang perumpamaan orang hilang. Aku berkata kepadamu, sebelum kita baca kata ini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Aku di sini bukan Yesus, Peyang. Aku di sini anak yang hilang itu. Itu Yesus. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Aku di sini adalah aku yang di sini perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang membagikan hartanya kepada Bukan, 2 nggak ada anaknya. perumpamaan di situ, Tenang dulu, tenang. Aduh, memang botolnya nggak karu-karuan nih orang. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Boleh saya ngomong? Apa? Boleh saya Silakan ngomong? ngomong. Baik. Ah. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah, siapa yang Dan bangkit, Bis? Siapa yang bangkit? Yang bangkit siapa? Anak bungsu yang telah meminta harta kepada bapaknya, lalu memboroskannya di negeri asing dan menjadi jatuh miskin. Berarti ada yang bangkit selain daripada Yesus. Ada yang Bangkit di selain daripada sini Yesus. maksud. Aduh. Kau dibawa dulu sana. Dari zaman sekolah minggu ini tahu persis ini apa ini. Ini makanannya anak sekolah minggu.